Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran Bunda Heni. Dan di video kali ini kita akan belajar matematika. Dan silahkan kalian siapkan buku matematika kalian ya. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang debit. Tapi sebelum masuk ke materi debit, kita akan belajar terlebih dahulu. Yang pertama ada satuan volume. Volume adalah isi atau kapasitas. Dan volume itu adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Satuan volume diantaranya bisa sentimeter kubik, bisa meter kubik, dan juga bisa dalam satuan liter. Pertama, silahkan anak-anak perhatikan tangga satuan volume berikut. Jika dilihat, satuannya tidak jauh beda dengan satuan kecepatan sebelumnya. Tapi yang membedakannya hanya kilometernya ada pangkat 3 yang kita baca dengan kilometer kubik sampai milimeter kubik. Nah, setiap turun satu tangga akan dikali dengan 1000. Dan jika turun 2 tangga tinggal ditambahin 3 nol di belakangnya. Jadi kalau turun tangga dikali 1 juta. Kalau naik 1 tangga itu dibagi 1000, naik 2 tangga dibagi dengan 1 juta. Lalu ada satuan volume dalam bentuk liter. Seperti yang kalian lihat di layar, ada kiloliter sampai mililiter. Ini hanya dikali 10. Jika turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, naik 1 tangga dibagi 10, lalu naik 2 tangga dibagi 100. Sama dengan tangga kecepatan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Lalu ada hubungan antara dua jenis satuan volume, yaitu 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik, 1 mililiter itu sama dengan 1 sisi, 1 cm kubik itu sama dengan 1 sisi. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, 5 hektameter kubik berapa meter kubik? Karena dari hektameter kubik ke meter kubik itu turun 2 tangga, maka dikali dengan 1 juta. 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta meter kubik. Jadi 5 hektameter kubik itu sama dengan 5 juta meter kubik. Kalian boleh catat di buku catatan matematikanya ya. Selanjutnya, Bunda punya contoh soal yang kedua. 6 liter itu sama dengan berapa milimeter kubik? Kalian lihat di sini satuannya berbeda. Jadi, kita lihat satuan hubungan antara kubik dan liter. Karena 6 liter itu sama dengan desimeter kubik, maka kita akan ubah dulu 6 liter itu sama dengan 6 desimeter kubik. Lalu baru kita ubah dalam bentuk milimeter kubik. Jadi sekarang kita tinggal cari berapa 6 desimeter kubik sama dengan milimeter kubik. Karena dari desimeter kubik ke milimeter kubik itu turun 2 tangga, maka 6 dikali 1 juta. Hasilnya adalah 6 juta milimeter kubik. Silahkan kalian catat di buku catatannya ya. Selanjutnya kita akan belajar debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Debit memiliki satuan, yaitu liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Dan
Berikut ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam menghitung debit. Untuk mencari debit, kalian bisa menggunakan segitiga hubungan volume, debit, dan waktu. Untuk mencari debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Lalu untuk mencari volume, debit dikali waktu. Dan untuk mencari waktu adalah volume dibagi debit. Dengan keterangan V itu sama dengan volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Jadi rumus-rumus ini bisa kalian gunakan untuk mencari volume, debit, dan waktu. Selanjutnya, kita akan belajar mengubah satuan debit ke satuan lainnya. Perhatikan contoh yang akan Bunda jelaskan berikut ini ya. 3 liter per menit akan Bunda ubah ke berapa liter per detik. Nah, di sini kita lihat dulu satuan liter dan waktunya. Karena liter ke liter itu sama, jadi kita tidak perlu ubah angka 3-nya. Yang perlu kita ubah adalah menit ke detik. Bunda akan membuat persamaannya seperti berikut. 3 liter per 1 menit itu sama dengan 3 liter, karena dia sama satuannya liter, per 1 menit akan kita ubah ke detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Setelah seperti ini, bisa kita sederhanakan. 3 liter per 60 detik. Bisa kita buat lebih sederhana. Kita bagi dengan 3, lalu 60 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3 liter dibagi 3 itu adalah 1 liter per 60 dibagi 3 itu adalah 20 detik. Jadi hasilnya adalah 1 liter per 20 detik. Jadi dalam 20 detik air itu mengalir sebanyak 1 liter. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Bunda punya soal 12.000 cm3 per menit itu sama dengan berapa liter per detik. Sekarang perhatikan cara Bunda menyelesaikan soalnya ya. Oh iya, kalian boleh catat di buku catatan matematikanya ya. Nah, di soal tadi kita akan mengubah dari satuan cm3 per menit menjadi liter per detik. 12.000 cm3 per menit itu sama dengan berapa liter per detik. Sekarang kita lihat satu persatu satuannya. Yang pertama, ada satuan cm3 menjadi liter dan satuan menit ke detik. Bunda akan ubah persamaannya menjadi seperti berikut. 12.000 cm3 per 1 menit sama dengan berapa liter per detik. Sekarang kita perhatikan, ternyata satuannya berbeda. Yang satu satuannya kubik, yang satu satuannya liter. Kita kembali ke hubungan satuan volume sebelumnya. Karena 1 liter itu sama dengan desimeter kubik, jadi sekarang tinggal kita ubah sentimeter kubik ke desimeter kubik. Karena dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik satu tangga, maka 12.000 akan kita bagi dengan 1.000, lalu kita ubah 1 menit menjadi detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 12.000 dibagi 1.000
itu hasilnya adalah 12 per 60. Nah, sampai di sini kalian bisa sederhanakan atau kalian langsung bagi. Bunda akan langsung membaginya. 12 dibagi 60 itu hasilnya adalah 0,2. Jadi satuannya jangan lupa 0,2 liter per detik. Jadi 12.000 cm3 per menit itu sama dengan 0,2 liter per detik. Sekarang kita akan masuk ke dalam soal debit. Silakan kalian buka halaman 49 nomor 2. Sebuah bak berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga habis dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dari selang tersebut? Dari soal diketahui bahwa ada volume sebanyak 200 liter, lalu ada waktu sebanyak 8 menit. Dan yang ditanya adalah debit air tersebut. Perhatikan cara Bunda menyelesaikannya ya. Pertama, kita akan buat apa saja yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah volumenya, yaitu 200 liter. Lalu yang diketahui yang kedua adalah waktunya. Kita simbolkan dengan T, yaitu 8 menit. Dan yang ditanya adalah debit air yang mengalir. Kita tinggal menggunakan rumus yang ada di video sebelumnya. D sama dengan V dibagi T. Atau untuk mencari debit itu adalah volume dibagi waktu. Setelah ini kita ubah nilai volumenya itu menjadi 200 dan waktunya adalah 8 menit. Lalu kita bagi 200 dibagi 8 itu hasilnya adalah 25. Satuannya jangan lupa ditulis. 25 liter per menit. Jadi hasilnya adalah 25 liter per menit. Selanjutnya, coba kalian buka bukunya di halaman 49 nomor 7. Sebuah keran bak mandi memiliki debit 12 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume 432.000 cm3, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh? Dari soal diketahui bahwa ada debit 12 liter per menit. Lalu ada volume 432.000 cm3. Yang akan kita cari adalah waktunya. Perhatikan cara Bunda menyelesaikannya ya. Pertama, kita akan membuat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yaitu ada debitnya. Kita simbolkan dengan D, yaitu 12 liter per menit. Lalu ada volumenya itu sebanyak 432.000 cm3. Lalu yang ditanyakan dalam soal adalah waktunya. Kita simbolkan dengan T. Untuk menjawab soal ini, kalian lihat dulu satuan debit dan volumenya. Lihat satuan debit itu dalam bentuk liter dan satuan volumenya dalam cm3. Di sini Bunda akan mengubah satuan liter menjadi satuan kubik. Artinya kita akan mengubah 12 liter itu menjadi satuan kubik. Artinya 12 liter itu sama dengan berapa desimeter kubik. Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, maka 12 liter desimeter kubik akan kita ubah ke sentimeter kubik. Karena dari desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun satu tangga, maka kita kali dengan 1000. Hasilnya adalah 12.000 cm3. Kita lihat satuannya sudah sama ya, sudah dalam bentuk sentimeter kubik.
Lalu kita masukkan ke rumus waktunya. T sama dengan V dibagi D. Lalu kita masukkan nilai volumenya itu 432.000 per debitnya kita masukkan angka 12.000. Satuannya cm kubik dan debitnya cm kubik per menit. Di sini Bunda akan membagi langsung 432.000 dibagi 12.000 itu hasilnya adalah 36 dan satuannya adalah menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah selama 36 menit. Nah, untuk tugas kalian, silahkan kalian buka buku matematika di halaman 45, kerjakan nomor 2 bagian B, C, dan D. Lalu, buka halaman 49, kerjakan nomor 4 dan 6. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah cukup dimengerti? Jika tidak mengerti atau belum mengerti, silakan kalian langsung hubungi wali kelasnya masing-masing ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!